Dan anak-anak, untuk pagi ini sudah masuk pukul 8. Kegiatan daring ini kita mulai. Dah. Sebelum kegiatan pagi ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kegiatan pagi ini yaitu kita melanjutkan tentang materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi saya mau share dulu materinya. Anak-anak, untuk kegiatan ini sudah absen semua. Silakan bagi yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi daftar hadirnya yang ada di classroom seperti biasa. Ini bisa dilihat anak-anak. Ini tampilannya apa? Oke. Jadi kita melanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kemarin materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interaksi makhluk hidup, yaitu diantaranya mutualisme, kemudian komensalisme, selanjutnya predasi, ada parasitisme, ada netralisme, ya. Kemudian ada kompetisi. Nah, mungkin kita lanjutkan untuk interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Pada kegiatan pagi ini nanti kalian akan bisa mempelajari tentang ini, yaitu tentang interaksi yang berupa makan, dimakan, yang mana nanti akan membentuk yang namanya rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Iya. Kemudian coba saya pengen tahu kalau misalkan di sini ada rumput, kemudian ada belalang,
ada ular, ada kata, ada elang, ada dekomposer. Nah, coba kalian urutkan mulai dari yang pertama, kemudian dimakan oleh siapa, kemudian dimakan oleh siapa, dimakan oleh siapa lagi, dimakan oleh siapa lagi, sampai terakhir. Jadi diurutkan, ya. Kalian bisa menjawabnya di chat. Jadi misalkan contoh rumput dimakan kata, kemudian nanti kata dimakan apa, terus dimakan apa, sampai ada yang sampai terakhir. Jadi ada 6 ini, ada 6 susunan ini ya. Silakan ditulis di chat, ya, di chat. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Kok hilang, Pak? Ya, saya tutup, bentar ya. Nggak kelihatan menyusunnya. Ya. Apa tadi? Ya, sebentar. Ya, itu. Sudah kelihatan ya? Ya. Jadi apa, dimakan apa, dimakan apa, dimakan apa, diurut. Diketik di chat. Ya. Gimana dah? Yang baru gabung bisa melihat tampilan ini anak-anak.
Apa yang ada janjian? Ini tak kamu. Ini videonya kamu dimatikan. Oh ya iya kamu. Nah, anak-anak sambil mengecek hasil yang sudah kalian ketik tadi, kita lihat di sini ya. Jadi ada rumput, kata, ada ular, ada belalang, ada dekomposer dan elang. Maka urutan makan dan dimakan mulai dari pertama itu adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Rumput dimakan belalang, kemudian dimakan oleh katak, kemudian dimakan ular, kemudian dimakan elang, kemudian elang mati dimakan oleh dekomposer. Nah, di sini juga ada keterangan ya. Jadi rumput itu adalah sebagai produsen, kemudian belalang itu sebagai konsumen. Ini juga sebagai konsumen, kata, ular sebagai konsumen, elang sebagai konsumen. Konsumen itu apa konsumen? Konsumen itu adalah yang memakan. Ya. Jadi kalau produsen itu yang menghasilkan makanan. Ya. Nah, jadi ini jelas ya anak-anak ya. Jadi proses makan rumput dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular, dimakan elang dan dekomposer, ini disebut dengan peristiwa rantai makanan. Jadi ini adalah namanya rantai, berarti satu putaran begini. Rumput dimakan belalang, kemudian katak, ular, elang, fungi. Jadi satu putaran seperti ini. Nah, kemudian ini jika dalam suatu tempat ada organisme ada sebanyak 6. Nah, kalau misalkan kita lanjutkan di sini, berarti rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus. Kenapa kok garis lurus? Karena di sini dalam satu putaran ya. Sudah jelas anak-anak ya? Kemudian saya lanjutkan. Saya lanjutkan di sini kalau misalkan ada rumput, elang, laba-laba, belalang, kelinci, tikus, nah ini banyak ya. Kemudian ada anjing. Nah, ini silakan kalian buat 2 rantai makanan. Ya. 2
dua rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu berarti cuma satu rantai. Ini kalian buat dua rantai dengan urutan organisme yang berbeda. Ya. Halo anak-anak? Ya, halo, suara saya bisa didengar ya? Ya. Mungkin tadi kayaknya ada gangguan ya. Nah, ini coba kalau misalkan sekarang ada beberapa macam organisme ini. Nah, kalian coba buat dua macam rantai dengan susunan organisme yang berbeda. Langsung diketik di chat ya. Buat dua macam rantai.
Oke, sudah cukup. Mungkin bisa kita lihat di sini. Bisa kita cek bersama-sama. Nah, ini. Jadi misalkan ada beberapa organisme. Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa. Iya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini ada tumbuhan. Tumbuhan ini bisa dibuat beberapa rantai makanan. Jadi tumbuhan bisa dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh anjing atau rubah. Nah, bisa juga tumbuhan ini dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh rubah atau anjing. Nah, di sini rantai makanan yang lain bisa dilihat di sini ada tumbuhan dimakan burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh elang. Nah, atau tumbuhan dimakan oleh burung pemakan biji, kemudian burung ini dimakan oleh elang. Kemudian di sini bisa juga tumbuhan dimakan belalang, kemudian belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Nah, begitu seterusnya. Jadi dalam beberapa organisme yang ada, ini akan terjadi beberapa rantai. Jadi ada berapa rantai ini? Ada 1, kemudian 2 rantai, 3 rantai, 4, 5, ya kurang lebih ada 5 rantai. Nah, gabungan dari beberapa rantai ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Gitu ya. Nah, jaring-jaring makanan itu apa pengertiannya? Kita lihat di sini. Maka pengertian dari jaring-jaring makanan itu adalah gabungan beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Nah, ini kenapa kok saling mempengaruhi? Karena di sini ada beberapa hewan. Jadi mungkin kelinci bisa mempengaruhi tikus, laba-laba mempengaruhi burung, jadi saling mempengaruhi antara organisme satu dengan organisme yang lain. Oke. Kemudian ini jaring-jaring makanan. Selanjutnya yaitu piramida. Nah, ini. Kita lihat piramida. Kenapa kok disebut piramida? Kenapa disebut piramida? Karena di sini bagian paling bawah itu adalah yang disebut dengan bagian produsen, yang mana yang menghasilkan makanan lebih banyak. Ini ya. Nah, di sini contoh produsen. Contoh produsen ini mungkin kalian bisa tuliskan di chat apa saja yang termasuk produsen itu. Iya. Produsen berarti yang menghasilkan makanan, itu contohnya apa saja? Oke. Ya, itu adalah contoh dari produsen. Rata-rata sudah paham semua ya. Kemudian yaitu selanjutnya konsumen. Nah, ini ya,
Konsumen di sini adalah yang memakan pertama kali, itu adalah konsumen yang disebut dengan konsumen tingkat 1. Nah, di sini contohnya apa saja dari yang sudah kalian pelajari tadi? Oke, dari jawaban anak-anak ini rata-rata sudah banyak yang benar. Itu adalah konsumen tingkat pertama ya. Konsumen tingkat pertama yaitu konsumen atau organisme yang memakan pertama kali. Kemudian lanjut ke konsumen tingkat 2. Itu contohnya apa? Contohnya untuk konsumen tingkat 2. Silakan diketik di chat. Oke, baik, bagus anak-anak. Itu adalah contoh dari konsumen tingkat 2. Kemudian yaitu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah bagian piramida yang teratas. Nah, silakan diketik di chat konsumen tingkat 3 itu organismenya apa saja. Contohnya. Oke, terima kasih. Itu jawaban untuk konsumen tingkat 3. Nah, ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari gambar piramida ini, piramida di bagian bawah ini kenapa kok lebih lebar? Ini karena produsen itu adalah organisme yang menghasilkan lebih banyak makanan, ya. Jadi sini adalah kenapa disebut produsen dan lebih lebar karena di sini adalah bagian organisme yang menyediakan makanan lebih banyak. Nah, kemudian dari ini dari produsen nanti akan dimakan oleh
konsumen tingkat 1. Nah, atau makanan atau yang memakan pertama kali, konsumen tingkat 1. Kemudian nanti dari konsumen tingkat 1 ini akan dimakan oleh pemakan yang kedua, yaitu konsumen tingkat 2. Kedua. Selanjutnya semakin ke atas ini organismenya semakin sedikit. Nah, sehingga konsumen yang memakan yang ketiga kalinya ini disebut dengan konsumen tingkat 3. Oke. Coba saya ingin mengetahui kalian memahami yang namanya produsen itu apa, konsumen itu apa. Coba diketik di chat. Produsen adalah apa? Konsumen adalah apa? Di situ jajanan jam nih Bu. Bukan sendiri. Jadi ditulis di situ produsen itu apa, konsumen itu apa. Gak tahu. Oke, itu jawaban dari anak-anak semuanya. Jadi konsumen itu adalah sini di ruangan, Pak. Anu apa Google Meet ya arek. Sopo wes? Nih, Aku. Oke, sudah semuanya ya.
Oke, jadi dari jawaban anak-anak rata-rata jawabannya ntar saya bacakan ya. Ini ada produsen adalah ya, produsen adalah penghasil makanan. Kemudian konsumen itu adalah organisme yang memakan produsen. Nah, ini ya. Kalian juga bisa membaca dari hasil chat teman-temanmu. Salah satunya adalah produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen adalah makhluk yang pertama memakan produsen, ya. Jadi konsumen di sini ada beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Oke. Kemudian bisa saya jelaskan di sini. Jadi untuk piramida itu adalah gambaran hubungan antar organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat tropik. Tingkat tropik itu ya ini. Tingkat tropik itu ya bagian ini. Jadi ini tropik pertama produsen, tropik kedua itu konsumen 1, tropik 3 konsumen 2, tropik 4 adalah konsumen 3. Oke. Itu saja penyampaian saya. Ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, coba sebelum berakhir kegiatan ini, saya ingin kalian memberikan masukan kepada kami untuk kegiatan pagi ini, ya. Kegiatan pagi ini bagaimana kamu mengikuti, kemudian materi yang disampaikan bagaimana, silakan diketik di chat ya. Apakah materinya bisa diterima dengan baik, apakah bisa diterima penjelasan dari saya, silakan diketik di situ, di chat. Oke, sudah mengetik semua. Nah, jadi kegiatan hari ini yaitu tentang interaksi makhluk hidup, yaitu kita mempelajari yang namanya rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke, untuk tugas nanti kalian tetap sering-sering mengikuti petunjuk yang ada di classroom ya. Oke, mungkin tugasnya bisa minggu depan atau pertemuan berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kegiatan pagi ini bisa saya akhiri sampai di sini. Untuk itu mari kita akhiri kegiatan pagi ini dengan berdoa bersama-sama dulu. Oke. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Oke, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar barisan.